Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adis Ananda Putri, NPM 18160210024 dari kelas reguler B, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Politik Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Budi Kurniawan. Di video ini, saya akan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan di Kota Prabu Muli. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang definisi kemiskinan, gambaran Kota Prabu Muli, dan rekomendasi kebijakan. Menurut Surjono Sukanto, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut Gilin dan Gilin, kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental untuk memungkinkan dia dan keluarganya menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan standar masyarakat, baik karena pendapatan yang tidak memadai ataupun pengeluaran yang tidak bijaksana. Jadi, kemiskinan merupakan sebuah kondisi di mana seseorang itu tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti tempat tinggal, pangan, sandang, kesehatan yang layak, serta juga pendidikan. Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro sebagai berikut. 1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah. 2. Kemiskinan menurut akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Karena kualitas sumber daya manusia yang rendah, berarti produktivitas juga rendah, upah pun rendah. 3. Kemiskinan muncul disebabkan perbedaan akses dan modal. Dampak kemiskinan. 1. Kriminalitas meningkat. Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan kriminalitas, bukan tanpa sebab. Karena masyarakat miskin cenderung melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk melakukan kriminalitas. 2. Angka kematian yang tinggi. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan umumnya tidak memiliki akses kesehatan yang memadai. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian pada masyarakat miskin. 3. Akses pendidikan tertutup. Biaya pendidikan yang cukup tinggi mengakibatkan masyarakat miskin tidak dapat menjangkau dunia pendidikan. Hal ini semakin memperburuk situasi masyarakat yang kekurangan karena kurangnya pendidikan membuat mereka tidak bisa bersaing dan tidak bisa bangkit dari keterpurukan. 4. Pengangguran yang semakin banyak. Masyarakat miskin yang tidak mendapatkan akses pendidikan akan sulit bersaing di dunia kerja maupun usaha. Hal ini kemudian akan menyebabkan pengangguran semakin meningkat. Kota Prabu Muli. Kota Prabu Muli adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Kota ini memiliki penduduk kurang lebih 200.000 jiwa dengan luas 435,10 km persegi dan merupakan kota ketiga terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Penduduk asli Kota Prabu Muli umumnya merupakan etnis dari wilayah sekitar, yakni suku Enim, suku Penesak, Melayu Palembang, serta pendatang dari etnis di Jawa, yakni suku Jawa dan juga suku Batak serta Tionghoa. Berdasarkan sensus penduduk, persentase agama penduduk Prabu Muli adalah Islam sebanyak 92,26%, Kristen Protestan sebanyak 3,62%, Buddha sebanyak 3,45%, Katolik sebanyak 0,62%, dan Hindu sebanyak 0,05%. Saya juga akan menjelaskan secara singkat tentang komposisi penduduk Kota Prabu Muli, komoditas unggulan Kota Prabu Muli, jumlah penduduk Kota Prabu Muli,
Garis Kemiskinan Kota Prabu Muli, dan Indeks Pembangunan Manusia Kota Prabu Muli. Komposisi penduduk Kota Prabu Muli: pertanian, konstruksi, industri, perdagangan, rumah makan dan hotel, jasa kemasyarakatan, dan lainnya. Komoditas unggulan Kota Prabu Muli. Prabu Muli menghasilkan ribuan barel minyak bumi dan jutaan meter kubik gas alam setiap tahunnya. Karena itu, ia disebut sebagai kota minyak. Julukan lainnya adalah kota nanas, karena salah satu hasil pertanian yang terkenal adalah nanas. Nanas Prabu Muli terkenal manis dan pemasarannya sampai ke Pulau Jawa. Komoditas. Berikut kita lihat tabel data jumlah penduduk Kota Prabu Muli dan tabel data garis kemiskinan Kota Prabu Muli. Untuk jumlah penduduk Kota Prabu Muli, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Begitu pula dengan data garis kemiskinan Kota Prabu Muli, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 juga mengalami peningkatan. Berikut adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Prabu Muli dalam mengatasi masalah kemiskinan. 1. Program bedah rumah bagi petugas kebersihan kota dan program bedah rumah bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebanyak 223 orang yang tergabung dalam komunitas petugas kebersihan di Kota Prabu Muli mendapatkan bantuan program perumahan dari Kementerian PUPR. Di Kota Prabu Muli, program ini akan membantu para petugas kebersihan yang belum memiliki rumah melalui pembangunan rumah baru dengan bantuan senilai 35 juta per unit rumah. Melalui program perumahan berbasis komunitas, pemerintah ingin memberdayakan masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak. 2. Bantuan PKH atau Program Keluarga Harapan. Pemberian bantuan PKH ini ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu di Kota Prabu Muli, guna untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Bantuan PKH ini dapat berupa uang tunai maupun sembako yang dibagikan setiap 3 bulan sekali kepada penerima bantuan PKH. Yang ketiga, pemberian gerobak dan etalase bagi pedagang kecil. Ratusan para pedagang di bumi Seinggok Sepemunyian menerima pembagian etalase dan gerobak, serta modal usaha berupa pinjaman tanpa anggunan dari pemerintah Kota Prabu Muli. Bantuan yang diberikan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkot Prabu Muli itu merupakan bentuk kepedulian terhadap warga, terutama pedagang yang membutuhkan. Ada 300 bantuan yang dibagikan kepada para pedagang yang terdiri dari 175 bantuan etalase dan 125 bantuan gerobak. Sampai saat ini, sudah lebih dari 1.000 pedagang yang dibantu dan diberikan gerobak. Program ini sudah berjalan sejak tahun 2013 lalu. 4. Pembangunan rusunawa. Rumah susun sederhana sewa yang terletak di Jalan Lingkar Timur Kota Prabu Muli Komplek Islamic Center. Bangunan atau gedung 5 lantai yang dibangun dengan menggunakan dana APBN oleh Kementerian PUPR tersebut telah selesai. Bahkan, dalam setiap ruangan rusunawa itu telah dilengkapi oleh tempat tidur dan kasur, lemari, meja dan kursi, juga ada kamar mandi di setiap kamar. 5. Kartu Indonesia Pintar. Program Kartu Indonesia Pintar ini diperuntukkan bagi pelajar yang memiliki latar belakang perekonomian yang kurang mampu, dengan tujuan agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan dengan gratis tanpa dipungut biaya. 6. Beasiswa Insan Madani atau BIM dan Yatim Kreatif Indonesia atau YAKIN. Dompet Duafa, Sumatera Selatan dan pemerintah Kota Prabu Muli mengeluarkan program beasiswa Insan Madani dan Yatim Kreatif Indonesia di pendopo pemerintah Kota Prabu Muli. Penerima manfaat dari kedua program beasiswa ini sebanyak 40 siswa, terdiri dari 20 siswa penerima BIM yang datang dari sekolah menengah atas atau SMA, dan mereka berhak mendapatkan beasiswa sebesar 300.000. Sementara untuk beasiswa
untuk anak-anak yakin sebesar 100.000 per bulan. Baik penerima BIM ataupun yakin juga mendapatkan pembinaan dan pelatihan dari Dompet Duafa, Sumsel, Unit Prabu Muli. Secara umum, proses pembuatan kebijakan dapat dibagi menjadi 4, yaitu diagnosis dan analisis kemiskinan, pembuatan tujuan kebijakan, perencanaan dan pengimplementasian kebijakan dan monitoring, serta evaluasi kebijakan. Setiap tahapan ini mempunyai peran yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Berikut ini, saya akan merekomendasikan kebijakan kepada pemerintah Kota Prabu Muli untuk mengatasi masalah kemiskinan. 1. Peduli dan mensejahterakan kehidupan petani di Kota Prabu Muli. 2. Mengembangkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM dengan memanfaatkan hasil pertanian di Kota Prabu Muli. 3. Memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya alam atau SDA yang dimiliki oleh Kota Prabu Muli. 4. Perluasan dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Prabu Muli. Peduli dan mensejahterakan kehidupan petani di Kota Prabu Muli. Prabu Muli merupakan kota dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, terkhususnya petani karet. Kesejahteraan petani harus menjadi prioritas utama, karena jumlah masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani sangat banyak. Maka pemerintah Kota Prabu Muli harus mendukung dan membuat kebijakan untuk menjamin kesejahteraan petani. Jika petani sejahtera, maka tingkat kemiskinan di Kota Prabu Muli pun akan berkurang. Sebaliknya, jika petani tidak sejahtera, maka tingkat kemiskinan di Kota Prabu Muli akan bertambah. Petani adalah pekerjaan yang sangat menguras tenaga dengan upah yang sangat minimum. Karena upah yang sangat minimum inilah, petani menjadi rentan dalam hal kemiskinan. Kebijakan yang harus diambil pemerintah Kota Prabu Muli adalah dengan menaikkan harga jual karet petani. Walaupun harga jual karet ini tergantung pada pasar luar dan pemerintah pusat, namun bukan berarti pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa. DPRD Kota Prabu Muli bisa mengusulkan anggaran untuk petani agar sedikit bisa meringankan beban petani, misalkan anggaran untuk bibit karet gratis ataupun pupuk subsidi gratis. Mengembangkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM dengan memanfaatkan hasil pertanian di Kota Prabu Muli. Kota Prabu Muli yang berada di bagian selatan dari Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah dataran tinggi yang sangat cocok untuk budidaya tanaman seperti nanas. Nanas adalah tanaman endemik dan bahan baku yang mudah didapat di Kota Prabu Muli. Karenanya produk olahan nanas menjadi buah tangan atau oleh-oleh khas Prabu Muli dan menjadi peluang usaha yang terbuka luas. Selain itu, kota dengan semboyan bumi seinggo sepemunyian memang sejak dulu dikenal dengan buah nanasnya yang manis. Dari potensi inilah, pemerintah harus mendukung UMKM yang bergerak di bidang pengelolaan nanas, membantu dan mendukung mengembangkan UMKM agar menjadi kegiatan ekonomi yang akan menambah penghasilan daerah Prabu Muli. Dengan adanya UMKM yang bergerak di bidang pengelolaan nanas, diharapkan menjadi peluang lowongan pekerjaan bagi ibu-ibu ataupun remaja yang belum memiliki pekerjaan. Dengan terciptanya lowongan pekerjaan, maka angka pengangguran yang menyebabkan kemiskinan akan berkurang. Adanya dukungan dari pemerintah diharapkan agar pelaku usaha pengolahan nanas lebih mengoptimalkan potensi dan kreativitasnya. Memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kota Prabu Muli. Tingkat perekonomian masyarakat di daerah penghasil minyak dan gas bumi seharusnya berada pada taraf sejahtera. Namun, faktanya angka kemiskinan di beberapa daerah penghasil minyak dan gas masih tinggi. Beberapa daerah penghasil migas sangat menggantungkan anggaran pendapatan daerahnya dari penghasilan migas. Padahal, harga komoditas ini naik turun. Pertanyaannya, seberapa besar daerah mendapatkan DWH migas berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah?
Untuk memanfaatkan sumber daya alam dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan adalah pemerintah harus mengelola DBH dengan cermat agar pertumbuhan ekonomi daerah Kota Prabu Mulih meningkat. Dana penerimaan migas Prabu Mulih seharusnya tidak seluruhnya dibelanjakan dalam 1 tahun berjalan. Sebagian disisihkan sebagai dana pribadi. Pemanfaatannya antara lain untuk pengembangan sumber daya manusia serta untuk mendukung usaha kecil dan menengah yang ada di Kota Prabu Mulih. Perluasan dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Prabu Mulih. Dalam hal perluasan dan penyediaan lapangan pekerjaan, Kota Prabu Mulih harus melakukan hal-hal berikut. 1. Membantu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Kota Prabu Mulih dengan memberikan dukungan dan modal kepada pelaku UMKM di Kota Prabu Mulih. Diharapkan kegiatan UMKM tersebut dapat menjadi berkembang pesat dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum atau tidak memiliki pekerjaan. 2. Membuka pelatihan prakerja. Pemerintah hendaknya bekerja sama dengan unit-unit lapangan pekerjaan seperti PT, kantor, dan sektor swasta. Dari pelatihan inilah dapat diketahui prakerja mana yang siap untuk masuk ke dunia kerja sesuai dengan bidangnya. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, swasta, dan unit-unit lapangan kerja, maka Kota Prabu Mulih bisa meminimalisir pengangguran yang menyebabkan kemiskinan. 3. Pemberian bantuan modal kepada masyarakat-masyarakat yang memiliki nilai kreativitas yang tinggi, namun memiliki keterbatasan dalam biaya atau modal, sehingga mereka tidak bisa mengembangkan ide-ide mereka. Dengan pemberian modal usaha, diharapkan masyarakat yang giat dan kreatif akan terdorong untuk bekerja dan menghasilkan produk yang memiliki nilai jual yang tinggi. Sekian video ini saya buat semata-mata untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Politik Pembangunan. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian materi maupun rekomendasi kebijakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.